Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya untuk bisa hadir dalam kesempatan ini dalam kegiatan penyibasan hasil pelatihan berbagi pengetahuan dan praktik 7 jurus BK Hebat. Salam beriringan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu pendamping fasilitator daerah Ibu Yus, beliau merupakan fasilitator nasional yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada calon-calon Kasda telah mendapatkan pelatihan kemarin. Belum kegiatan kita mulai, lebih baiknya kita mengucapkan kata pengantar dan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Edi. Baik, terima kasih Bu Fiatrika, BPGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian pun kita panjatkan salam kepada partisipasi kami dalam kegiatan dan kesempatan untuk bisa hadir di dalam rangka mengikuti kegiatan destinasi atau dari mereka kita ya terkait dengan feedback beliau di jurus yang dihormati yang terhormati Bu sendiri dan juga Bapak Ibu yang kita undang untuk mengikuti dalam ini. Bapak Ibu, seperti yang sampaikan itu tadi, sekitar 3 minggu yang lalu ya, mengikuti kegiatan pelatihan BK ini untuk menjadi fasilitator daerah untuk mengimbaskan atau mengaplikasikan ada program baru dari kementerian kita tentang ada pendekatan baru dalam membimbing di sekolah gitu. Namanya adalah 7 jurus BK Hebat ya Bu ya. Itu namanya, dan hari ini alhamdulillah ada dari sekolah kita 1 orang yang menjadi fasilitator daerah nantinya. Bapak Ibu dan mungkin juga ya, selamat datang di sekolah kita Bu Yus. Sekolah kita SMK Teknologi, kalau dulu dikenal STN gitu. Kita ada 8 kompetensi keahlian. Ini menjadi sangat penting ya. Apalagi ini adalah pendekatan baru yang dibuat oleh menteri kita. Dengan inisiasi saya yakin ini adalah untuk bagaimana menghadapi kita perilaku yang sekarang ini memang sama-sama kita rasakan Bapak Ibu. Nanti tentu Bu saya sudah mempraktekkan awalnya ini di dalam lingkungan kecil ya, di siswa juga sudah dan beberapa guru BK juga sudah gitu. Jadi sekarang tentu butuh disosialisasikan kepada kita. Bapak Ibu, sebenarnya saya pertama itu maunya kita seluruh guru yang disampaikan ini, tetapi karena kondisi kita harus belajar juga, jadi kita ambil jalan kita pilih bagi Bapak Ibu yang tidak ada jam mengajarnya hari ini diharapkan ikut
untuk mengikuti ini. Ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah disampaikan Bu Sulia ini, Bu Tika ini, ada inspirasi baru yang muncul di kita. Yang sekarang ini kita sudah memang kolaborasikan peran-peran kita. Apalagi ada sekarang juga peran baru yaitu guru wali. Ya, peran guru wali ini secara Permendikbudnya kan membimbing siswa secara akademik. Nah, mungkin dalam membimbing ini butuh jurus-jurus ini, ya. Butuh jurus-jurus ini supaya memang sesuai dengan zaman kekinian. Ya. Kita nggak bisa lagi mengajar atau mendidik itu dengan model yang waktu kita waktu kecil dulu. Itu memang sudah berubah sekarang. Jadi kita ikut juga bertransformasi di sana. Makanya Bapak Ibu, peningkatan pembelajaran pun harus transformasional sekarang itu. Jadi kita butuh teknik strategi yang baru. Alhamdulillah ini ada jurus nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak dapat ketujuh jurusnya ya 1-2 lah ya Bu, ya. Kan menjadi partner kita berkolaborasi kita di ini. Bapak Ibu, ini semua kita buatkan demi untuk kemajuan sekolah kita. Agar kita memang bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mendidik anak kita. Jadi kita memang kita super tim gitu ya. Kita tim bersama-sama, bergerak bersama, maju bersama untuk kemajuan sekolah kita ini. Itu dinamika terjadi. Ini yang kita minimalkan untuk pencapaian tujuan kita ini. Saja Bapak Ibu, kita ikuti bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Ibu sudah datang ke sekolah kita. Saja, mohon maaf apabila saya terlalu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita sebagai pemateri hari ini, bukan sih pemateri, maksudnya Tika di sini ingin membagikan ilmu baru yang Tika dapatkan kira-kira 3 minggu lalu setelah pelatihan kemarin. Jadi di sini Tika saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat yang di sini semuanya kita sama-sama sudah mendapatkan lisensi atau ibaratnya gelar sarjana semua. Cuma di sini Tika ingin membagikan ilmu yang Tika dapatkan dan diimbaskan kepada kita semua yang di sini. Harapannya nanti dari 7 jurus BK hebat ini bisa kita aplikasikan bersama di sekolah terhadap membina atau membimbing peserta didik kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini Tika tidak maksud menggurui. Mungkin kita mulai saja kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa hadir pada kesempatan kali ini dan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan penimbasan 7 jurus BK hebat dan berpraktik baik saya terhadap siswa beberapa minggu yang lalu. Jadi terlebih dahulu di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu rileks terlebih dahulu dengan menyanyikan jingle 7 jurus BK hebat. Jadi Bapak Ibu guru silahkan berdiri. Jadi kita sama-sama gerakannya kita sama-samakan aja Pak. Mungkin boleh Bapak Ibu nanti pakai kepada saya. Liriknya ada di depan, kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, membimbing
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus beda hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus beda hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tahu hebat yang mana dari lagu tadi atau dari jingle tadi ada 7 jurus BK hebat yang sudah dibunyikan. Yang pertama tadi adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Baik, di sini sebelum masuk kepada teori atau konsep dari 7 jurus BK hebat, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu untuk melakukan sedikit aktivitas ice breaking, Bapak Ibu. Jadi di sini Tika punya kertas. Nanti kertasnya ini silakan Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu udah dapat kertasnya masing-masing? Nah, di sini Tika ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain kertas emosi. Tapi terlebih dahulu, di sini Tika bacakan instruksinya, di mana setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi nantinya. Udah dapat Bapak Ibu? Ya, yang kedua, saya nanti akan membacakan sebuah cerita, di mana ceritanya ini nanti Bapak Ibu mengaplikasikan emosi di kertas yang Bapak Ibu pegang. Jadi nanti ketika kita bercerita, jika ada muncul perasaan senang atau bahagia, Bapak Ibu boleh elus kertasnya. Boleh dielus-elus saja atau dipegang saja. Setelah itu, kalau ada perasaan kesal, Bapak Ibu silahkan remuk atau remas kertasnya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu nanti marah, silahkan Bapak Ibu sobek kertasnya. Oke? Jelas instruksinya Bapak Ibu. Jika nanti senang, silahkan dielus. Jika nanti kesal, Bapak remukkan. Kalau seandainya nanti rasa marah yang muncul, silakan sobekkan kertasnya. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu pejamkan matanya. Sudah? Kita mulai. Silakan pejamkan matanya. Kita akan mulai bercerita. Suatu pagi, seorang guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah,
motor tersebut mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sesampainya Bapak Ibu di kelas, semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Pak, Bu, saya terlambat." Jadi Bapak Ibu boleh ya diaplikasikan emosinya di kertasnya. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun saat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan Bapak Ibu tersadar bahwa bahan ajar yang dibawa tadi tidak tahu dan tidak ditemukan kemana beradaannya. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya tanpa bahan ajar. Dan saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak yang mengetuk pintu. Lalu guru tersebut membukanya. Lalu bapak guru berkata, "Maaf, saya namanya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, Andi tetap memaksa untuk datang ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Ternyata tadi sebelum berpamitan, Paman Andi mengeluarkan sebuah bungkusan dan berkata, "Pak, tadi saya menemukan bungkusan ini tercecer di jalan. Saya lihat isinya buku nama sekolah ini. Jadi saya bawa, mana tahu bukunya ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya." Dan ternyata buku yang ditemukan oleh pamannya Andi adalah buku yang tercecer oleh guru yang tadi mengajar di kelas Andi. Selanjutnya, Bapak Ibu mengajar kembali dengan bahan ajar yang sudah disiapkan sebelumnya. Selesai. Dan pemberian aplikasi emosi di kertasnya. Oke, tiba-tiba mungkin ada sekitar berapa ini Bapak Ibu? Ada sekitar 5-10 orang. Boleh Tika meminta pendapat dari Bapak Ibu, salah satu saja ingin mengungkapkan pendapatnya kenapa kertasnya tidak diberikan emosi. Apa alasannya? Dari cerita yang Tika sampaikan tadi, apa alasan Bapak Ibu tidak memberikan respon kepada kertasnya? Bu Deliani mungkin bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Gusli Atika yang telah memberi saya kesempatan. Tadi saya sudah banyak mendengar cerita dari Bu Gusli Atika. Yang sebelumnya kita diberi kertas. Saya sengaja tidak memberikan emosi apapun ke dalam kertas ini karena saya lihat di sana segala sesuatu yang terjadi itu ada sebabnya, dan sebab-sebab yang terjadi itu harus kita cari tahu dulu, jangan mudah terpancing emosi seperti itu. Dan setelah saya dengarkan semakin ceritanya dilanjutkan oleh Bu Gusli Atika, ternyata cukup bisa dimaklumi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Deliani sudah memberikan pendapatnya tentang kertas yang dipegangnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang mungkin Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit di sini saya menjelaskan tentang mungkin apa yang pernah kita alami di kelas. Ini kita telah berusaha menyiapkan materi dari rumah. Mungkin walaupun sederhana, tidak sempurna, tapi kita sudah berusaha untuk jadi guru yang baik. Tetapi karena satu kondisi dan lain hal, mungkin ada saja halangan yang bisa membuat kita datang terlambat ke sekolah, kemudian kita masuk kelas. Sampai di kelas, ada siswa yang datang terlambat. Mungkin kita sudah maklumi, dia datang terlambat dengan alasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian siswa tersebut ikut belajar dan sudah diberi kesempatan. Ternyata di dalam kelas tidak ikut berpartisipasi dengan baik. Tentu ini saya sebagai seorang guru mungkin merasa seperti tidak dihargai, sehingga emosi saya mungkin terpancing. Tapi biasanya mungkin ini karena kejadian ini sudah mungkin sering kali terjadi pada siswa yang sama. Kalau mungkin baru pertama kali, mungkin sekali tertidur di kelas, diberi peringatan, kemudian sudah diberikan arahan, sudah ditanyakan, tapi tetap terjadi juga. Ini mungkin yang seringkali menyebabkan kita seringkali emosi. Walaupun sebenarnya kita tahu di pembelajaran pada saat ini itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia biasa juga itu keluar dari aura, mungkin dari mimik wajah, perlakuan. Mudah-mudahan ke depan nanti kondisi yang seperti ini memang tidak kondusif dan tidak mengenakan, mungkin bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti pembelajaran dengan metode-metode baru mungkin bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulidin telah memberikan pendapatnya tentang kertas emosi yang telah dibagikan tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan ngasih sedikit mengapa tidak ada respon di kertas saya. Yang pertama mungkin dari cerita itu, guru itu tiba-tiba mogok, motornya itu mogok di jalan. Mogok ya? Iya, mogok. Rasanya kalau sekedar mogok masih banyak pendidik di luar sana yang lebih dari sekedar mogok. Jadi belum bisa rasanya saya memberikan respon emosi di kertas putih ini. Yang kedua, kemudian siswa yang terlambat. Nah di sini itulah kita pernah mendengar tentang disiplin positif, CB3 restitusi. Nah itu bisa kita pakai dulu. Jadi belum bisa rasanya saya juga merespon di kertas putih ini. Nah, intinya guru harus selalu punya solusi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas pendapatnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Cukup? Baik, mungkin dari 3 pendapat guru yang sudah memberikan pendapatnya tadi, intinya kita sebagai Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah pernah mengalami mungkin seperti cerita yang Tika sampaikan tadi. Tidak ada salahnya memang Bapak Ibu guru memberikan respon emosi, baik itu marah, senang ataupun kesal kepada peserta didik kita. Namun nanti di sini mungkin lebih jelasnya Tika akan membahas apa itu 7 jurus BK hebat. Nah mungkin nanti bisa sama-sama kita aplikasikan dengan kondisi permasalahan di cerita tadi.
Baik, selanjutnya di sini ada kegiatan pembimbingan, konsultasi, dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini selanjutnya disebut dengan guru wali. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid, serta berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, adanya peningkatan kebutuhan dan kesejahteraan mental bagi murid, di mana generasi muda kita sekarang mengalami tekanan mental, di mana sehingga guru memiliki tugas dan tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas di bidang akademik, melainkan juga sehat mental, emosional, dan berkarakter kuat. Dan disinilah mengapa peran bimbingan dan konseling di sekolah menjadi lebih krusial, di mana adanya program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dari Bapak Abdul Mukti. Guru BK bukan hanya polisi sekolah atau pelengkap sekolah, administrasi, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Dan selanjutnya di sini ada 7 jurus BK hebat, di mana hashtag dari kementerian bimbingan tepat untuk generasi hebat. Jadi tujuan 7 jurus BK ini adalah membimbing siswa agar menjadi generasi yang lebih hebat ke depannya. Mengapa harus 7 jurus BK hebat? Di sini 7 jurus BK hebat ini ada modulnya. Modulnya ada 7 buah pula, di mana di sini nanti akan bisa diberikan kepada guru BK, wali kelas ataupun guru pelajaran yang nanti akan sama-sama kita meningkatkan kompetensi guru dalam membimbing peserta didik, baik itu kepribadian, akademik, karir, sampai perkembangan yang maksimal. Makna jurus di sini itu bukan jurus seperti silat atau karate ya Bapak Ibu. Maksud jurus di sini itu adanya teknik, adanya langkah-langkah, tips ataupun kompetensi yang dimiliki untuk mengembangkan potensi peserta didik. Apa saja jurus 7 BK hebat itu? Ini dia Bapak Ibu. Ini ada model stikernya Bapak Ibu. Jadi nanti dari 7 jurus ini dia 1-5 yang bisa diterapkan kepada peserta didik, sedangkan 2 yang ada logo orange-nya itu aspek sistem yang dituju. Jadi kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi ini bisa nanti sama-sama kita aplikasikan ke peserta didik. Sedangkan bangun kolaborasi ini dan menata situasi itu aspek sistem yang diharapkan untuk mengembangkan 2 jurus terakhir. Selanjutnya di sini kenali potensi itu. Potensi itu kita gunakan untuk mengembangkan minat bakat peserta didik, diarahkan semaksimal mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu guru biasanya kan untuk mengetahui atau memberikan asesmen kepada peserta didik itu biasanya dari kami pihak BK. Jadi di sini Bapak Ibu guru kelas ataupun mata pelajaran bisa juga memberikan asesmen ini nanti di kelas. Apalagi nanti di sini ada poin yang kedua itu gaya belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan gaya belajar ini ketika dalam pembentukan kelompok di kelas. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu mengetahui 3 potensi di depan, ada kecerdasan majemuk, ada gaya belajar, minat karir ini atau riaset, bisa Bapak Ibu menggunakan aplikasi Aku Pintar namanya.
Jadi Aku Pintar ini salah satu instrumen online yang bisa digunakan di kelas. Bapak Ibu bisa akses, siswa juga bisa akses. Nanti hasilnya langsung bisa disampaikan oleh siswa saat pengisian instrumennya selesai. Jadi nanti harapannya ke depannya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Pintar ini dalam menemukan potensi siswa, terutama tentang gaya belajar. Dan mungkin kecerdasan majemuk ini juga bisa, karena kecerdasan anak itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Terkadang kita menganggap anak ini hebat di bidang ini, hebat di bidang hitungan, atau mungkin ada yang berpraktek. Jadi itu penyebabnya karena setiap siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada 3 gaya belajar, di mana 3 gaya belajar di sini ada visual, auditori, dan kinestetik. Terkadang kita heran Bapak Ibu, kenapa anak kita, notabene yang SMK ini, lebih suka berkeliaran di luar ketimbang duduk di dalam kelas. Atau mungkin anak-anak kita lebih suka di workshop berpraktek dengan guru jurusan ketimbang kita guru umum yang mengajarkan materi di dalam kelas. Penyebabnya adalah karena mungkin gaya belajar yang dominan di SMK ini adalah gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar kinestetik ini adalah mengutamakan gerak, ada praktek sambil belajar. Yang 2 lagi ada visual dan auditori. Visual itu melihat, jadi ketika ada media, anak lebih bersemangat. Sedangkan auditori, yang ketika ada musik ataupun video yang bisa didengar, sehingga peserta ini lebih semangat. Selanjutnya, untuk mengenali potensi masa depan ini, mungkin diarahkan kepada anak kelas 3 nantinya, ketika ingin memilih karir masa depan. Ada istilah RIASEK namanya Bapak Ibu. Jadi, realistis, artistik, investigatif, enterprising, sosial, konvensional. Jadi dari sini nanti bisa jadi peserta didik kita bisa menemukan arah karir masa depannya. Selanjutnya ada jurus kedua, kelola emosi, di mana tadi aktivitas kita pertama itu merupakan bagian dari jurus kelola emosi. Jadi kepedulian kita sebagai pengajar, emosi juga akan memberikan pengaruh ketika sedang belajar. Selanjutnya di dalam pembelajaran itu kita memiliki tujuan yang akan dicapai. Jadi di sini dalam pembelajaran itu kita diharapkan membentuk sosial emosional, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan tanggung jawab, tampil berealisasi dan peduli sosial. Dimana ketika kita mungkin dalam kondisi emosi, di dalam jurus 7BK hebat ini ada rumusnya Bapak Ibu. Rumus untuk mengelola emosi. Dimana rumus yang biasa kita lakukan mungkin ada di tabel yang di atas. Ketika emosi muncul, ketika emosi itu ada dari siswa ataupun dari kita sebagai pendidik, kita langsung memberikan respon dan tindakan tanpa memberikan jeda ketika emosi tersebut muncul. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya ketika emosi muncul atau ada anak yang marah atau kita yang marah melihat sikap anak, mungkin beri jeda dulu Bapak Ibu. Setelah diberi jeda, baru kita berikan respon tindakan. Seperti tadi cerita Tika dari awal sampai akhir kan, awalnya mungkin kita marah, kesal, tapi ternyata ketika kita mungkin mendengarkan cerita sampai habis, ternyata kita menjadi lebih prihatin dengan kondisi anak. Jadi anak-anak didik kita mungkin tidak semuanya yang punya semangat juang belajar yang betul-betul 100% dari dirinya. Mungkin karena tuntutan usia, anak harus sekolah. Jadi anak-anak kita ini datang ke sekolah tanpa punya tujuan mau jadi apa dia nantinya. Jadi di sini tugas kita sebagai guru memberikan motivasi ataupun memberikan contoh mungkin kepada peserta didik ketika nanti anak didik mungkin sudah hilang semangat untuk bersekolah, mungkin kita bisa mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab anak itu malas sekolah atau sering datang terlambat. Mungkin karena ada alasan faktor di belakangnya, di mana sehingga ujung-ujungnya, Bu, saya berhenti aja lah Bu, saya tidak mau sekolah lagi Bu, dengan alasan berbagai macam di luar nanti. Jadi kita sebagai guru harapannya bisa menumbuhkan resiliensi peserta didik, di mana awalnya mungkin peserta didik sudah hampir menyerah. Jadi kita berikan pandangan-pandangan ke depannya, mau apa, mau jadi apa anak didik kita ini nantinya ke depannya kalau tidak tamat sekolah.
Tapi terkadang kadang kita sudah lelah dengan sikap peserta didik. Mungkin kita sering bosan, mungkin kita sering tidak lagi mengacuhkan peserta didik kita. Tapi harapannya Bapak Ibu, kita bisa sama-sama menumbuhkan daya juang peserta didik kita, agar peserta didik yang awalnya tadi punya masalah dengan semangat sekolahnya bisa kembali menumbuhkan niatnya untuk bersekolah. Selanjutnya ada jurus jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini biasanya erat kaitannya dengan kebiasaan negatif dan positif, di mana kegiatan aktivitas di sekolah kita yang biasanya sering muncul untuk kebiasaan positif itu beberapa anak yang mungkin sholat zuhur berjamaah di musola kita, cuman tidak semuanya. Untuk contoh kebiasaan negatif di sekolah kita yang paling banyak sekarang ini adalah siswa terlambat. Jadi posisinya di sini jaga konsistensi ini bisa kita mengajak peserta didik kita untuk memunculkan atau menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu tidur cepat, bangun cepat, ibadah taat, makan sehat, olahraga kuat, belajar giat, dan bermasyarakat. Dari sini biasanya kita sering menemukan permasalahan itu tidurnya terlambat, akhirnya anak terlambat datang ke sekolah. Jadi 2 poin di atas ini yang sering kita alami. Anak-anak tidak tidur cepat dan tidak bangun cepat, sehingga muncul permasalahan anak datang terlambat ke sekolah. Cuman di jaga konsistensi ini kita mengharapkan memberikan kesadaran kepada anak didik kita, bukan memberikan paksaan. Maksudnya di sini kita jelas memberikan arahan untuk peserta didik membiasakan ini. Di sini kita punya sedikit contoh Bapak Ibu, membuat jurnal harian murid. Mungkin ini bisa sama-sama kita terapkan karena posisi kita sekarang ada tugas sebagai guru wali. Kita ajak membuat jurnal harian. Yang pertama ini aja dulu Bu. Kita fokuskan kebiasaan tidur anak. Mungkin di pertemuan pertama kita tanyakan 7 hari ke belakang kebiasaan tidur anak itu jam berapa. Habis itu kita arahkan peserta didik, tanyai apa penyebab dia tidur telat. Selanjutnya apa dampak dari tidur telat atau begadang itu. Jadi peserta didik mengisi ini. Setelah 7 hari berlalu, lanjut kita arahkan ke sini lagi Bapak, menjadi sebuah kebiasaan yang baik, di mana rencana dia ke depannya tidur itu jam berapa 7 hari ke depan, direncanakannya seperti apa. Jadi nanti seminggu kemudian kita bisa pantau, tapi anak harus menuliskan juga setelah dia tidur cepat itu, kira-kira apa manfaat yang dia dapatkan dan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa tidur lebih cepat. Mungkin dari awalnya dari sini nanti dengan harian yang kita buat berfokus kepada anak yang terlambat Bapak Ibu. Semoga nanti dengan adanya contoh jurnal harian ini peserta didik bisa berkurang untuk datang terlambat ke sekolah. Mungkin kalau kita bisa konsisten dengan ini, peserta didik juga konsisten, harapannya di depan tidak ada lagi anak yang datang lewat dari 7.30. Selanjutnya ada jurus yang kelima, jalin koneksi. Di mana jalin koneksi ini erat kaitannya dengan komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif ini akan lebih bermanfaat ketika kita sebagai pendidik dan audiens kita adalah siswa, kita memberikan curahan perhatian yang penuh sehingga peserta didik juga bisa memberikan perhatian yang fokus juga, sehingga nanti adanya respon timbal balik antara kita dan peserta didik yang diharapkannya nanti adanya kesesuaian cerita dan target tujuan,
sehingga nanti peserta didik itu bisa menjalin koneksi dengan kita Bapak Ibu gurunya, sehingga materi yang kita ajarkan nanti bisa diterima oleh peserta didik, di mana koneksi sebelum koreksi ini lebih bagus. Ketika mungkin siswa menampilkan kata-kata yang kurang tepat, jangan langsung dikoreksi Bapak Ibu. Mungkin bisa diajak dia berbicara, duduk berdua, tanyakan apa penyebabnya dia berkata-kata kurang sopan kepada kita. Mungkin setelah itu kita berikan kesadaran bahwasanya yang dia ucapkan tersebut salah, sehingga nanti ke depannya adanya saling harga menghargai antara peserta didik dan guru. Karena kita sekarang di sini posisinya sering anak yang melawan kepada guru, anak yang tidak sopan berbicara kepada guru. Tapi harapannya tadi adanya kesinambungan jurus dari jaga konsistensi dengan jalin koneksi ini. Jadi kalau konsisten kita memberikan kesadaran kepada anak atas perilaku salahnya, sehingga muncullah nanti kebiasaan positif, sehingga siswa pun posisinya nanti bisa memberikan komunikasi yang efektif kepada kita semua. Selanjutnya di sini ada rumus mendengarkan aktif, dengar jam. D-nya itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ekspresikan dan diberikan tatap muka secara langsung. N-nya netralkan posisi. G-nya gangguan dihilangkan. Mungkin ketika berbicara atau memberikan pendidikan kepada peserta didik, bukan di hadapan umum, tapi bahwa duduk berdua, mungkin jadinya hilanglah gangguan. Selanjutnya A, amati isi pembicaraan, baru setelah itu terakhir muncul respon. Dan jamnya di sini adalah jangan dipotong. Maksudnya memberikan ingatan kepada peserta didik kita. Terkadang kita sedang memberikan nasihat, tiba-tiba langsung aja anak didik kita itu memotong pembicaraan kita. Di situ kan adanya etika yang kurang baik. Jadi kita berhak memberikan kesadaran kepada peserta didik kita agar bisa berkomunikasi dengan tepat dan benar. Selanjutnya yang keenam, bangun kolaborasi. Di mana bangun kolaborasi ini sudah disampaikan di awal, dia targetnya bukan lagi kita guru saja, tapi sistem di sekolah. Di mana sini jika memberikan contoh itu penanganan masalah siswa. Harapannya ke depannya nanti kita bisa berkolaborasi dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik, di mana nanti ketika ada masalah murid, kita sebagai guru, saya guru BK atau rekan-rekan yang lain, ada juga guru kelas dan wali kelas, sama-sama berkolaborasi untuk menangani permasalahan peserta didik. Mungkin di proses panggilan 1, panggilan 2 sama-sama kita, karena mungkin posisinya itu masih dalam kategori ringan. Selanjutnya perlu juga ada kolaborasi guru piket, guru mapel dan orang tua. Jadi tahap awalannya ini permasalahan ringan, mungkin ini kita stakeholder sekolah yang bisa menangani bersama. Kalau permasalahannya sudah berat, bisa kita bawa kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin direferalkan kepada ahli lain. Misalnya mungkin ada anak yang bermasalah di luar gawayan kita. Misalnya ada yang sakit, bisa kita arahkan dia untuk berobat. Atau ada anak yang bermasalah di luar berkaitan dengan kriminal, kita bekerja sama dengan pihak luar, yaitu mungkin kepolisian. Jadi dengan adanya kolaborasi kita di sekolah, harapannya nanti kita bisa lebih membimbing peserta didik ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan harapannya kita semua bisa melaksanakan jurus yang kolaborasi ini Bapak Ibu ke depannya. Mungkin sudah kita terapkan, tapi diingatkan lagi oleh 7 jurus BK hebat saat ini. Mungkin kedepannya bisa lebih kita tingkatkan lagi kolaborasi kita agar peserta didik bisa lebih mantap dan sesuai generasi hebat target dari kementerian tadi. Selanjutnya yang terakhir ada jurus
menata situasi. Menata situasi ini di sini maksudnya sekolah kita harapannya aman dan tenang tanpa ada gangguan dari pihak luar. Karena di mana biasanya sekolah itu punya ancaman, punya kerentangan, dan juga ada kapasitas kita sebagai pihak sekolah. Jadi jika kita punya ancaman dari luar, harapannya juga nanti bisa kita berkolaborasi menyelesaikannya bersama-sama. Karena di sini ancaman adanya kerentanan, tapi kapasitas kita itu turun, resiko itu akan naik permasalahannya. Tapi kalau seandainya ancamannya itu turun, kerentangannya turun, kapasitas kita naik, kita bisa menurunkan resiko dari luar untuk mengancam kenyamanan sekolah kita. Jadi dibutuhkannya kolaborasi tadi agar kita dapat menata situasi sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman dan aman untuk kita semua. Nah, itulah kira-kira materi 7 jurus BK Hebat yang sudah saya dapatkan di pelatihan kemarin. Harapannya kita sama-sama bisa menerapkan. Mungkin itu materi dari saya. Ada yang ingin berpendapat atau menanyakan sesuatu, Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut berbagi praktik baik dengan siswa. Jadi tadi kan tugas posisi ketika di sini ada 2, membagi ilmu pengetahuan 7 jurus dan berbagi praktik baik. Jadi berbagi praktik baik di sini yang kita terapkan itu adalah jurus 1 dan jurus keempat kepada peserta didik. Di mana kenali potensi ini saya terapkan kemarin di kelas binaan saya, kelas 11 TKJ, dan jurus keempat jaga konsistensi ini di kelas binaan juga di 11 TAV. Jadi mungkin bisa sama-sama kita lihat. Jadi alasan saya memilih jurus kenali potensi ini kemarin adanya beberapa asesmen yang saya lakukan di kelas, di mana anak menyampaikan mereka belum paham target masa depan dan potensi apa yang dimiliki untuk target setelah tamat SMK. Jadi kita buatkan dokumentasinya di sini. Dari 2 jurus tersebut, 2 jurus yang Tika ibaskan kepada siswa tadi, saya anggap praktik baik dari kedua jurusnya adalah jatuh kepada jurus 1 kenali potensi, di mana dari awal materi sampai akhir, di akhir aktivitas anak mampu menyampaikan pengaplikasiannya. Setelah tamat nanti dia mau jadi apa dan apa langkah-langkahnya. Jadi untuk jurus jaga konsistensi nampaknya anak masih keberatan diajak konsisten kemarin. Jadi masih belum ada kesadaran dari peserta didik. Mungkin nanti tugas kita bersama. Tapi di sini praktik baik Tika itu adalah kenali potensi yang disampaikan di kelas. Pertama, Tika ajak dulu anak memberikan tinggal 7 BKH tadi. Selanjutnya, Tika ajak anak melakukan aktivitas ice breaking, di mana di sini ada kegiatan menyusun puzzle profesi. Setelah puzzle profesi tersebut diselesaikan peserta didik, diberikan materi tentang apa itu potensi dan apa itu minat karir masa depan. Setelah itu ada kegiatan aplikasi, di mana aplikasinya ini pakai LKPD, dan terakhir ada peserta didik yang sukarela menyampaikan aplikasinya. Salah satu siswa kita, si Nurmaida. Teman-teman boleh lihat Nurmaida dulu, dia mau membagikan aplikasinya nanti dalam kehidupannya sehari-hari tentang pribadi karirnya. Nama Nurmaida, Dewan Pembina PKB dan Pimpinan
saya adalah pembawa desa. Apa impian karir atau profesi saat ini? Impian karir saya adalah menjadi seorang reporter. Apakah ia saling rendah dan sesuai dengan jurusan di SMK saat ini? Tidak sesuai. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan karir atau profesi impian? Langkah yang harus saya lewati adalah melatih publik dengan baik. Adapun keterampilan atau profesi yang harus saya selesai adalah melatih komunikasi, observasi, berpikir, adapun dan yang paling penting adalah mencari informasi berdasarkan dan akurat. Di sini peserta didik kita membuat rancangan masa depannya, dia ingin menjadi seorang reporter. Tapi saat ini posisinya dia berada di SMK yang tidak linear dengan potensi karir masa depannya, karena kita di sini notabene adalah teknik. Jadi rencana dia tadi menyampaikan bahwasanya dia akan belajar public speaking, belajar komunikasi yang baik agar bisa menjadi reporter di masa depan. Itu target cita-citanya. Jadi dari sini mungkin Tika sebagai guru BK butuh kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk menumbuhkan atau mengembangkan bakat peserta didik kita ini. Dan harapannya juga nanti ke depannya peserta didik kita ini bisa berkembang dengan optimal dengan adanya kolaborasi kita bersama dalam menerapkan 7 jurus BK hebat yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin sekian penampilan berbagi praktik baik dan berbagi pengetahuan dari Tika. Tapi sebelum kegiatan kita ini ditutup, saya ingin sedikit refleksi dari Bapak Ibu, apa target rancangan kedepannya dalam pengaplikasian 7 jurus BK hebat ini. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Dan Tika sudah menyiapkan lembar LKPD-nya. Mohon sama-sama kita isi Bapak Ibu. Ya, sedikit Bapak. Rencana Bapak Ibu ke depannya dalam mengaplikasikan 7 jurus BK hebat dalam proses pembelajaran atau pembinaan siswa nantinya. Tidak apa-apa isinya masih rancangan, yang namanya rancangan baru Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya kita sama-sama menerapkan 7 jurus BK hebat ini. Jurusnya tadi ada 7. Tiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Lembar aplikasi dari jurus 7 BK hebat ini kita kumpulkan. Kegiatan ini sudah selesai. Tadi Tika sudah berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi praktik baik kepada siswa, dan harapannya dengan rencana yang sudah Bapak Ibu tulis di kertas tadi bisa kita betul-betul aplikasikan dalam proses pembelajaran kita. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini mengikuti kegiatan penimbasan ilmu 7 jurus BK hebat ini. Tika minta maaf jika ada salah-salah kata tadi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke bawah Bapak. Oke, terima kasih Bu Tika. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ini luar biasa yang sampaikan Bu Tika. Mudah-mudahan ini terbuka apa kita, menambah pemahaman kita, menambah inspirasi kita. Ada tadi Bapak Ibu, sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan ya. Tinggal mensinkronkan, menyamakan persepsi dan membuat sistematika yang bagus. Ini saya pikir lagi yang harus kita kedepannya kita laksanakan. Memang jurus-jurusnya ini itu harus kita pelajari lebih dalam ya, ya Bu Tika ya, karena kita pun butuh proses dan apa namanya itu ya, dalam melaksanakannya nanti ya.
mengenali potensi. Memang kita semua harus mengenali potensi anak. Ini memang selaras ya Bu Tika dengan tujuan kita sebenarnya SMK, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti kita buatkan program yang lebih baik lagi untuk mewujudkan anak kita. Oke Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak semuanya sudah hadir bersama Tika ya. Kasih aja tagline-nya hadir bersama Tika untuk 7 jurus BK gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.